Halo sahabat-sahabat saya yang terkasih, ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini weekly reading kamu untuk seminggu dari tanggal 2 hingga tanggal 8 Agustus 2021 gitu ya. Oke, seperti biasa ini adalah ritual yang saya lakukan gitu ya, untuk cabut nomor gitu ya kan. Zodiak apa yang saya akan bacakan di sini gitu ya. Ada Taurus. Ya, ini untuk Taurus ya. Oke, untuk Taurus, ya, ini adalah reading general kamu. Bisa resonate untuk karir, asmara, ataupun kesehatan ya. Disesuaikan di bidang apa kamu lagi dealing gitu ya. Bagi kamu yang baru pertama kali hadir di channel saya, mohon dicek Sun, Moon, and Rising-nya gitu ya. Diambil pesan yang menurut kamu sesuai dengan kamu, abaikan pesan yang menurut kamu tidak sesuai dengan kamu gitu ya. Jangan dipaksakan gitu ya. Oke, untuk Taurus. Oke, ada The Star. Ya, ada The Star untuk Taurus. Ini adalah harapan kamu gitu ya. Harapan kamu ya, kamu memperoleh jalan keluar, kamu bisa mendapatkan pencerahan gitu ya untuk situasi kamu gitu ya. Yang tadinya kamu ngerasa gelap gitu ya kan. Iya. Kamu ingin membuktikan kepada orang-orang di sekitar kamu bahwasanya kamu mampu, kamu bisa keluar dari masalah, dari kesulitan yang kamu alami baik secara finansial maupun hubungan asmara di sini ya. Oke, ada Knight of Wands di sini ya. Sepertinya kamu memperoleh kabar penting nih gitu ya. Memperoleh kabar penting nih di sini ya. Ya, kabar penting ini sepertinya membawa harapan gitu. Membawa jalan keluar untuk situasi kamu gitu ya. Ada Knight of Pentacles juga di sini ya. Ya, untuk Knight of Pentacles-nya ini adalah sisi impulsif dari Taurus gitu dalam membuat suatu keputusan, mengatasi persoalan di dalam bekerja juga ya. Ada energi-energi kreatif di sini ya, energi-energi yang cekatan gitu, yang cepat gitu ya. Pengen cepat mengeksekusi suatu pekerjaan gitu ya, suatu ide yang kamu miliki gitu ya. Ada juga beberapa di antara kamu sepertinya ini lagi dealing nih dengan pesan yang kamu terima gitu dari seseorang gitu ya. Dan pesan ini sepertinya, kabar ini sepertinya berupa ini ya. Oke, saya pastikan dulu di sini ya. Iya, ini kabar ya sepertinya peluang gitu ya, kesempatan, kondisi dimana kamu jadinya diperhadapkan pada dua pilihan gitu ya. Kamu bakalan milih A atau B gitu ya. Kamu bakalan mengambil karir pekerjaan A atau B ini nih gitu ya. Ini juga bisa dua sosok yang hadir di kehidupan asmara kamu gitu ya. Kamu akan memilih si A atau B gitu ya. Untuk hubungan asmara gitu. Ada King of Swords ya. Sepertinya di sini di minggu ini ya, kamu berusaha untuk bersikap tegas gitu ya. Kamu pengen dihargai gitu. Ya, keputusan kamu itu pengen dihargai di sini gitu. Apapun keputusan kamu gitu ya. Kamu merasa bahwa kamu membuat keputusan itu ya, itulah kebaikan yang kamu rasa terbaik untuk diri kamu gitu ya. Karena di sini juga saya ngelihat bahwa sebelum kamu membuat suatu keputusan, kamu sudah mempelajari situasi kondisi kamu di sini gitu ya. Kamu mempelajari orang-orang di sekitar kamu, yang mana ini yang memang menguntungkan kamu, yang mana merugikan kamu gitu ya. Ya, orang-orang yang selalu ngambil keuntungan sama kamu, yang merugikan kamu, atau orang-orang yang mendukung kamu gitu ya. Kamu mempelajari karakter orang-orang yang terlibat di kehidupan kamu, personalitinya juga gitu ya. Ya, beberapa di antara kamu yang terlibat dengan pekerjaan, dengan studi ya, kamu mempelajari situasi ini gitu ya. Mana situasi pekerjaan ya atau karir yang menguntungkan kamu gitu ya. Ya. Kamu memiliki talenta, memiliki kemampuan, memiliki skill di dalam menganalisis atau mengobservasi situasi di mana kamu lagi dealing gitu ya, dan kamu mampu membuat suatu tindakan atau keputusan untuk diri kamu sendiri gitu ya. Bahkan ketika kamu ngerasa bingung, merasa bimbang, merasa sedikit takut nih gitu ya, kalau salah-salah memilih nih kamu
ya kan bakalan salah langkah kan gitu ya. Tapi di sini kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, tahu mana yang terbaik untuk diri kamu gitu ya. Ada Four of Wands di sini, iya. Iya, ini adalah harapan kamu ya. Dengan keputusan ini kamu memperoleh kebahagiaan gitu ya. Kamu memperoleh rumah tangga yang bahagia gitu ya. Hubungan asmara yang bahagia dengan seseorang gitu ya. Kamu bahagia dengan pilihan kamu ini gitu. Ada beberapa di antara kamu yang settle nih, pindah rumah gitu ya kan. Dan kamu ngerasa bahagia di sini gitu. Ada kebahagiaan saya ngelihat di sini ya untuk Taurus. Wow, ini ending dari perjalanan Taurus di minggu ini bagus gitu ya. Ada Queen of Wands ya. Sepertinya kamu lagi dealing nih dengan seseorang yang memiliki memiliki energi yang sangat kreatif, sangat atraktif, sangat charming gitu ya, sangat seksi gitu ya. Sangat cerewet, banyak cakap lah gitu ya kan. Cuman ini adalah sosok yang sangat positif gitu ya. Walaupun dia terlihat sangat positif, terlibat ketika terlibat interaksi dengan orang-orang sekitar ya, terkhusus dengan kamu, ini adalah sosok yang bisa juga melihat, bisa juga merasakan mana gitu kira-kira orang yang memiliki jiwa yang baik gitu ya, karakter yang baik gitu ya. Dia juga bisa membedakan secara psikologi orang-orang yang memang memiliki karakter yang baik apa enggak gitu ya. Kamu lagi dealing nih dengan energi yang berenergi Aries, Sagittarius, Leo gitu ya. Untuk Taurus. Ya, bisa jadi ini adalah pasangan kamu, bisa juga ini orang terdekat kamu gitu ya. Tapi kalau saya lihat di sini, ini sepertinya pasangan kamu gitu ya. Harapan kamu dengan pasangan kamu ini selalulah terkoneksi gitu ya, secara spiritual gitu. Ya di sini saya ngelihat bahwa kamu dengan pasangan kamu itu memiliki chemistry ya, kesamaan visi misi, harapan-harapan gitu. Ya ada beberapa yang di antara kamu ini ada yang menjalin hubungan asmara dari jarak jauh nih gitu. Ya ada yang pengen ketemuan gitu ya kan. Ya pengen jalan-jalan, pengen refreshing gitu ya. Ada beberapa di antara kamu ini sepertinya ada yang ingin retreat nih, balikan lagi dengan pasangannya gitu ya. Iya, ini dihadapkan pada dua pilihan sepertinya ya, beberapa dari kamu gitu ya. Pengen balikan atau dengan orang yang baru kan gitu ya. Iya nih, iya. Ya, sebelumnya kamu ngerasa situasi kamu itu suram gitu, gelap gitu ya kan. Gak ada cahaya gitu ya kan. Kamu bingung milih yang mana kan gitu ya. Nah, pada akhirnya ya kamu mendapatkan the star ini nih gitu, pencerahan gitu ya. Iya, dan itu nggak membutuhkan waktu yang sangat lama gitu ya. Itu cepet gitu ya. Iya. Sepertinya energi dari Knight of Wands ini nih, energi dari Aries, Sagittarius sama Leo ini nih yang mendorong kamu juga nih untuk memperoleh pencerahan dia, ditambah plus kemampuan kamu di dalam mengobservasi situasi gitu ya. Oke, untuk top of deck kamu ya ada The Devil. Iya, sepertinya ada energi yang mengikat kamu juga ini sebelumnya gitu ya. Cuman nggak terlalu nampak di sini gitu ya. Tetapi ada sedikit lah energi yang mengikat kamu. Kenapa? Makanya kamu dihadapkan dengan kebingungan di dalam memilih salah satu di antara dua kondisi ini nih gitu ya. Oke. Ada kebahagiaan di sini saya lihat ya untuk Ten of Pentacles-nya gitu. Ini melibatkan perasaan-perasaan kamu dengan keluarga gitu ya. Bisa jadi ini adalah sepertinya kartu yang sudah berpasangan ya, yang sudah menikah gitu ya. Ada kebahagiaan baik secara finansial maupun secara mental, pikiran dia. Ini seperti kebahagiaan yang sangat hangat dari rumah gitu ya. Iya. Ini sepertinya keluarga yang sangat berkelimpahan gitu ya kan. Berkecukupan gitu lah secara finansial gitu. Oke, untuk Taurus ada The Star. Ya. Untuk The Star, ya sebelumnya kamu frustasi nih, ada rasa ketakutan gitu ya, ada rasa was-was gitu ya di dalam sepertinya membuat suatu keputusan atau tindakan gitu ya atas pilihan yang kamu miliki gitu ya. Untuk Knight of Wands-nya, untuk Knight of Wands-nya ya ada penantian di sini gitu ya. Kamu takut ini penantian kamu ini terlalu lama, dan ya kalau saya ngelihat di sini sepertinya perjalanan energinya cepat gitu ya. Iya, pencerahan itu kamu dapatkan itu cepat gitu, nggak menunggu waktu yang sangat lama di sini saya ngelihat ya. Iya. Oke, untuk Knight of Pentacles-nya, aduh,
Untuk Knight of Pentacles-nya ada Nine of Swords ya. Sepertinya sebelumnya ada beberapa di antara kamu ini yang kehilangan peluang gitu, uang, pekerjaan gitu ya. Ya, ada yang pernah mengalami yang namanya kehilangan, ditinggalkan gitu ya. Sepertinya ada beberapa di antara kamu ini yang ditinggalkan sama pasangannya juga sebelumnya gitu ya. Dan kamu di sini mendapatkan kabar gitu. Entahlah kabar ini apa gitu ya. Sepertinya beberapa di antara pasangan kamu ini nih ada yang pengen balikan kan gitu ya. Ya, kamu mendapatkan kabar bahwa si dia ini sangat menginginkan kamu kembali gitu ya. Padahal sebelumnya kamu sudah frustasi, sedih gitu ya. Bisa juga vice versa, kamu yang menginginkan si dia ini kembali di dalam kehidupan asmara kamu, kembali lagi gitu ya. Ya, kalau saya lihat di sini sepertinya si dia nih ya, pasangan kamu yang menginginkan hubungan yang balikan lagi gitu. Ya, seperti ini ya, Six of Cups, retreat gitu ya. Untuk the bottom of your deck gitu. Sebelumnya kamu bertengkar dengan pasangan kamu yang orang lama ini nih gitu ya. Jadi ada perpisahan di sini. Ya, dan ada keinginan untuk balikan lagi gitu. Kamu menganalisis situasi ini gitu. Apakah iya saya akan balikan lagi gitu ya kan, atau apakah saya akan menjalani kehidupan saya dengan orang baru kan gitu ya kan. Ya, ada perjalanan energi ini gitu, keberuntungan, ada semesta sepertinya membawa kamu pada situasi ini gitu ya. Iya. Ada the star, muncul lagi the star sini ya. Ya, di bawah juga ada the star, ini agak ribet nih menunjukkan ya. Ya, di bawah juga ada the star, ya juga the star ya. Ya, kamu mendapatkan titik pencerahan ya untuk siapa yang harus kamu pilih gitu ya. Kamu juga bisa membuat solusi ya. Harus apa yang harus, atau tindakan apa yang harus kamu lakukan bahkan ketika kamu berada pada situasi yang sangat hopeless gitu ya. Pada situasi yang sangat terkungkung gitu ya. Ada masa di mana kamu ngerasa terisolasi oleh permasalahan ini nih gitu. Ya, kamu ngerasa terisolasi dengan kasus ini gitu ya. Seperti nggak ada solusi, nggak ada jalan keluar, nggak ada titik pencerahan di sini gitu ya. Tetapi dengan segala kemampuan yang kamu kerahkan di sini, berpikir keras gitu ya, dengan energi King of Swords ini nih gitu ya, ada energi Gemini, Libra, Aquarius di diri kamu gitu ya, yang memiliki elemen udara gitu ya. Ya, kamu di sini pada akhirnya ya bisa membuat sebuah solusi gitu ya. Kamu bisa mengatasinya gitu ya. Untuk Four of Wands-nya iya dia wow, ini muncul lagi ini ya, Two of Wands-nya untuk Taurus. Wow. Ini sesuatu gitu ya kan. Two of Wands ya. Sebelumnya kamu bingung nih milih si A atau si B gitu ya kan. Ada beberapa di antara kamu juga yang pengen pindah rumah gitu ya kan, pengen pindah tempat tinggal. Kamu bingung milih antara kamu tetap stay di tempat lama atau kamu pindah ke tempat yang baru gitu ya kan. Ya, dan pada akhirnya kamu mampu membuat suatu keputusan dan kamu senang akan keputusan itu gitu ya kan. Ya, untuk Queen of Wands-nya ya, untuk Queen of Wands-nya untuk Taurus ya. Ya, sepertinya kamu pernah kecewa ini dengan si sosok Queen of Wands ini sebelumnya gitu ya. Ada rasa penyesalan, rasa kekecewaan, kamu pernah dikecewakan di sini ya. Ya, ada kesel gitu ya, sebel gitu ya. Ini sepertinya adalah sosok yang pernah ngeninggalin kamu gitu ya, yang membuat kamu kecewa gitu ya. Bisa jadi kamu yang ninggalin, bisa jadi dia yang ninggalin kamu gitu ya. Ya, ada Two of Cups. Kamu dealing lagi dengan orang ini nih gitu ya. Oke, untuk Two of Cups-nya ya, tetapi ada tetap ya solusi-solusi, cara-cara cerdik lagi, kembali lagi gitu ya kan. Sepertinya ada kekecewaan di hubungan asmara ini gitu ya kan, tetapi entah kenapa gitu ya kan, ya mungkin memang energi the devil ini nih yang sangat mengikat ini gitu ya kan, yang membuat kamu itu nggak bisa berpisah dengan si dia ini nih gitu ya.
ada aja cara-cara energi-energi cerdik di sini, energi-energi seperti energi-energi licik juga gitu ya. Saya lihat ya, strategi gitu ya, cara solusi gimana ini bisa bersatu lagi gitu ya. Itu adalah harapan-harapan kamu ya. Bisa jadi ini adalah harapan si dia gitu ya untuk hubungan ini di sini gitu. Ya. Namun di sini ya overall saya ngelihat ya, walaupun ada di sini seperti kekecewaan, kesedihan gitu ya, ditinggal sebelumnya, kebingungan di dalam membuat keputusan gitu ya. Ada kebahagiaan di sini saya lihat ya. Iya, ada kebahagiaan, ada hasil dari kerja keras kamu selama ini gitu ya. Ya, kerja keras kamu, kesabaran kamu di dalam menuai hasilnya itu tidak sia-sia di sini ya. Ada beberapa di antara kamu juga yang ingin balikan dealing gitu ya, yang pengen piknik ya, pengen jalan-jalan candlelight dinner dengan pasangan gitu ya kan. Iya. Ya, untuk Taurus ya, saya ambil langsung di sini untuk spiritual guidance kamu. Ya. Untuk spiritual guidance Taurus dari tanggal 2 hingga tanggal 8 Agustus 2021 ya. Oke, spiritual guidance Taurus please. Aduh, ini terlalu besar ini kartunya ya. Spiritual guidance Taurus untuk tanggal 2 hingga tanggal 8 2021 please help me to find out. Ya, ada solution, ada Ace of Gabriel, ada perspektif ya yang pertama. Oke. There's a better way, pause for reflection and insight, dare to be different. Iya, sepertinya kamu memang di dalam membuat suatu keputusan, tindakan gitu ya, harus berani gitu ya kan, berani membuat suatu keputusan, tindakan. Apa kira-kira nanti yang kamu dampaknya yang akan kamu peroleh dari keputusan ini, kamu berani menghadapinya semacam itu ya. Beranilah untuk membuat keputusan, beranilah menghadapi konsekuensi dari keputusan yang kamu lakukan gitu ya. Oke, ada solution gitu. Success that comes from objective compromise, self control and patience, forgiving and healing energy. Iya, beberapa di antara kamu ini sepertinya masih ada gitu ya energi yang melekat di diri kamu gitu, walaupun nggak begitu tampak jelas gitu ya, bentuk kekecewaan ya, bentuk rasa frustasi atau rasa kehilangan, ditinggalkan di sini itu masih ada gitu ya kan ya. Ya perlu bagi kamu untuk memaafkan, melepaskan energi itu ya, menghealing energi kamu dari rasa kekecewaan yang pernah singgah di kehidupan kamu gitu ya. Kamu perlu menghealing diri kamu ya, lebih bersabar dengan keadaan gitu ya. Ada juga di sini pengontrolan diri secara emosional, juga untuk perkataan gitu ya kan. Ya, kesuksesan itu diperoleh dari kompromi gitu ya. Ya, ada kemampuan kamu di mana kamu bisa berkompromi dengan situasi yang kamu hadapi, dengan orang-orang yang di mana kamu terlibat gitu ya. Ada permakluman, ibaratnya gitulah gitu ya. Oke, ada Ace of Gabriel, a gift of passion, opportunity and inspiration, the chance to do something amazing, a sense of wonder. Ya, ini adalah sebenarnya bagian dari pengalaman-pengalaman yang menginspirasi kamu ya. Ini adalah sebenarnya peluang gitu ya, atau kesempatan yang dimana kamu bisa melakukan sesuatu yang amazing gitu ya, sesuatu yang dahsyat, yang wow gitu ya, baik di karir ataupun di asmara. Ini adalah kesempatan kamu gitu, ketika kamu dihadapkan pada masalah, dihadapkan pada dua kondisi gitu ya. Ini adalah kesempatan kamu sebenarnya membuat suatu perubahan di dalam kehidupan kamu ya, sesuatu yang berbeda gitu di dalam kehidupan kamu. Untuk beberapa dari kamu yang pengen pindah tempat kerjaan atau pindah tempat tinggal juga di sini ya kan. Jika kamu membuat suatu keputusan yang baru ya kan, maka kehidupan yang baru yang akan hadir di kehidupan kamu kan gitu. Itu sesuatu yang berbeda gitu ya kan. Seperti yang disarankan oleh spiritual guidance kamu yang pertama di sini nih, beranilah untuk tampil berbeda gitu ya kan. Ya, jangan terlalu konservatif gitu ya kan, di dalam menganalisa sesuatu juga gitu, di dalam
membuat suatu keputusan juga jangan terlalu terikat dengan hal-hal yang konservatif gitu ya. Beranilah untuk mengubah perspektif kamu gitu, cara pandang, pola pikir kamu gitu terhadap hal-hal yang baru gitu ya. Iya, ini adalah kesempatan kamu untuk mengembangkan potensi kamu. Nah itu aja untuk Taurus ya, semoga ini bermanfaat buat kamu ya. Dan bila kamu ngerasa ini resonate terhadap kamu Taurus, jangan lupa di like, di subscribe, dan diisi kolom komentar supaya kita semakin terkoneksi ya. Bila kamu ngerasa bahwa ini tidak resonate terhadap kamu, diabaikan saja, diambil sisi positifnya. Terima kasih buat Taurus, sampai jumpa.